Oke, halo semuanya, masih bertemu lagi di Reupdate YouTube Channel. Kali ini Reupdate YouTube Channel akan membagikan kepada kalian bagaimana cara kalian membeli gitu ya. Di saat apa kalian bisa membeli suatu koin gitu ya. Kali ini aku akan membahas hal tersebut. Oleh karena itu kalian jangan skip video ini, karena nanti kalau di skip kalian nggak bisa, nggak paham gitu ya. Oke. Nah, oke. Pokoknya kalian jangan sampai skip, lihat sampai akhir. Kali ini akan membahas ya koin ya. Apapun koin yang kalian beli, kalian harus lebih memahami bagaimana koin-koin tersebut bisa naik dan bisa turun. Nah, oleh hal tersebut kalian harus lebih paham, lebih harus memahami suatu koin. Jadi kalian ketika menganalisis suatu koin, maka kalian harus lebih mengetahuinya lebih banyak ya. Harus bisa memahaminya dengan tenggang waktu yang cukup lama. Tidak hanya kalian ketika melihat koin ini turun ya, koin ini merah, langsung kalian beli ya. Tidak seperti itu, teman-teman. Nah, contoh seperti ini ya. Saya sudah memfavoritkan suatu koin ya kan. Di sini ada yang merah. Nah, tidak langsung saya beli, teman-teman. Karena saya melihat suatu momen gitu, teman-teman ya. Benar, ketika suatu koin ini merah, ini tandanya turun, dan suatu koin itu hijau, itu menandakan koin itu naik. Tapi tidak semudah itu, teman-teman, untuk membeli dan untuk membeli pada waktu yang tepat gitu, teman-teman ya. Nah, di sini aku akan membahasnya lebih detail. Makanya oleh sebab itu kalian jangan skip dulu, tonton sampai akhir. Nah, oleh sebab itu maka kalian harus memahami suatu koin tertentu. Jadi suatu koin itu harus kalian lebih favoritkan, kalian unggulkan gitu ya. Jadi dengan segini banyaknya koin yang IDR, yang USD, kalian harus lebih memahami suatu koin tertentu, core tertentu ya, teman-teman. Nah, contoh saya lebih sering berdagang di koin ACT. Nah, koin ACT ini sudah lama saya analisis, saya pelajari gitu, teman-teman, dari mulai harga berapa koin ini bisa high gitu ya, dan mulai dari harga berapa koin ini bisa low. Nah, dari sini saya belajar, lebih banyak waktu tersita ketika saya lebih memahami, lebih mempelajari lebih dalam dari suatu koin ya. Ini koin ACT. Jadi nah, kalau kalian nggak mau mempelajari lebih lama gitu ya, kalian bisa aja dilihat di time frame 1 bulan. Nah, ini time frame 1 bulan. Nah, kalian tahu kalau udah seperti ini. Padahal waktu 1 bulan ini bukan waktu yang cukup sebentar gitu, cukup lama gitu. Tapi saya juga mengetahui koin ini bukan 1-2 bulan lagi gitu ya, teman-teman. Sudah lama gitu, teman-teman ya. Nah, ini adalah suatu trik dari aku. Pelajarilah suatu koin mana yang kalian beli gitu, kalian pelajari lebih dalam. Koin ini mengenai tentang apa, high low-nya, harga berapa, kalian lebih pahami. Nah, di sini ada hal yang paling penting buat kalian harus pahami. Di sini ada suatu koin ini kan ada nih volume 24 hours-nya. Itu kan ada hijau atau merah, suatu indikator yang menunjukkan harga itu naik atau turun. Nah, harga koin itu naik atau turun. Nah, kedua ada volume suatu koin tertentu. Nah, di sini ada volume untuk koin ACT ini 5,8 billion IDR rupiah gitu ya. Jadi ketika kalian ingin membeli, kalian harus lebih memahami bagaimana suatu harga tersebut bisa menandakan harga terendah, suatu harga tersebut bisa menandakan harga itu tertinggi. Nah, di sini kalian bisa lihat high dan low-nya. Jadi ada suatu kemungkinan harga koin ini akan menembus high-nya ya. Nah, di sini ada dan ada kemungkinan koin ini akan menembus harga low-nya gitu ya. Jadi di harga 311 dan bisa di harga 346. Nah, dari situ kalian bisa lihat. Nah, oleh sebab itu tadi saya bilang apa? Karena mempelajari lebih lama, lebih jauh di suatu koin tertentu, kalian harus, karena nanti akan mendapatkan karakter di suatu koin itu. Kalian lebih memahami di suatu koin tertentu gitu ya. Jika nih kalau saya
misalkan di koin ACT ini harga 339 pada saat ini dengan volume 5,8, ini adalah harga tinggi teman-teman. Adapun nanti ketika koin ACT ini akan terbang gitu ya, saya tidak akan menyesal. Nah, penyesalan tidak akan datang di awal, di akhir gitu teman-teman. Nah, di harga 339 ini adalah harga tertinggi teman-teman. Harga tinggi, bukan harga tertinggi. Harga tertingginya itu harga 346, ini harga tertinggi teman-teman. Tetapi mengapa di harga 339 ini saya tidak berdagang? Nah, ada unsur kedua, yakni unsur Bitcoin. Bitcoin ketika dia crash ya di 819 ini sudah cukup minim ya gitu ya teman-teman. Sudah cukup minim untuk volume perdagangannya. Biasanya untuk Bitcoin ini dia tidak akan turun sampai dengan volume 100 billion untuk perdagangan satu harinya. Mengapa pada hari ini perdagangan volume masih turun di 809? Karena ini menunjukkan penurunan perdagangan, jumlah perdagangan ya. Nah, seperti itu. Mengapa Bitcoin bisa turun? Karena tadi volumenya merendah, volume pembeliannya merendah gitu. Jadi Bitcoin itu akan turun gitu. Nah, ACT di harga segini ini menunjukkan volume 583. Ini sudah menunjukkan niat siapa namanya, menunjukkan indikator pembelian yang cukup tinggi gitu ya. Bukan cukup tinggi ya, tinggi gitu ya. Karena kalian itu tadi harus tahu untuk koin tertentu high volumenya itu berapa, high harganya berapa. Nah, jadi di situ kalian harus lebih memahami di situ untuk menentukan harga beli kalian ya kan, untuk harga beli koin tertentu gitu. Kalian harus lebih memahami di suatu koin gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini ilmu yang cukup langka. Ini ilmu yang cukup kalian bisa cari di mana yang bisa menjelaskan sedetail ini gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalian lebih memahami lebih jauh dari apa yang aku jelaskan ini dengan langsung gitu ya, dengan langsung kalian mempraktekkan gitu ya. Jadi kalian langkah pertama kalian untuk bertrading, untuk memulai pembelian, kalian harus menentukan koin mana yang kalian akan beli gitu teman-teman ya. Koin mana yang akan beli, kalian lihat bagaimana kenaikan dan penurunan harganya, dan kalian lihat ketiganya yakni volume kenaikan dan penurunannya gitu. Kalau untuk presentasi hijau dan merah ini, kalau menurut saya kurang begitu kurang begitu mendukung buat kalian gitu. Tapi hijau dan merah ini juga mendukung gitu kan. Tapi kurang mendukung buat untuk analisis saya gitu teman-teman ya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, dalam keadaan melimpah rezekinya ya semuanya. Kalian baik-baik ya, baik-baik. Semoga dia 5 Lebaran ini kalian bisa menikmati dengan keluarga kalian, bisa menikmati rezeki kalian gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua kalinya.